Makam ini, geng, dikatakan ditemukan ketika ada bagian dari tembok yang runtuh secara tiba-tiba dan ditemukanlah sebuah lorong yang mengarah ke makam tersebut. Dan di dalam ruangan tersebut juga ada sebuah makam yang terukir tulisan kuno dalam bahasa Ibrani. Dan ada juga bahasa Arab di sana yang menyebutkan nama Nabi Zulkifli beserta gelar yang sering dikaitkan dengan kenabian. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, pernah kepikiran gak geng ya? Kalau salah satu makam Nabi ternyata ada di tempat atau negara yang mayoritasnya bukan beragama Islam. Mayoritas masyarakatnya bukan orang Muslim. Ini adalah request paling banyak nih dari kalian nih ya. Nih memang nih kalian nih bikin pusing. Aduh, tapi thank you banget. Thank you banget ya kalian udah request ini. Jujur nih geng, gua sujud nih sama kalian semua netizen ya. Gua aja nggak tahu loh berita ini loh. Kalau bukan karena kalian nih yang request, kayaknya ini nggak bakal kebahas di channel Kamar Jerry. Makasih loh geng. Ini kayaknya sekali-kali harus berbagi rezeki kayaknya ya. Kayak gue bikin apa ya, kalau bikin giveaway kayaknya nggak cocok gitu ya kan, bukan sultan. Tapi kayaknya boleh lah kita berbagi-bagi rezeki ya nanti ya. Kalau kalian punya ide nih bagi-bagi rezekinya gimana nih, Jumat berkah kah atau apa, boleh tinggalkan komentar di bawah ya. Ini bukan berarti gue pengen bikin apa ya, netizen gue atau audiens gue tuh ngemis-ngemis, enggak. Gue cuma pengen terima kasih buat kalian yang udah mau berkomunikasi sama gue, terus juga ada interaksi di antara kita, ngasih tahu konten yang bagus buat gue. Gue terima kasih nih buat kalian gitu geng. Nah oke ya, boleh tinggalkan komentar di bawah. Hari ini kita bakal ngebahas nih geng, negara Cina ya memiliki salah satu bangunan termegah di dunia, yaitu tembok besar Cina. Nah tembok besar Cina ya, bukan kayak orang yang ngutang-ngutang ya. Kalau orang ngutang-ngutang itu muka tembok ya, itu beda tuh. Nah ini tembok besar Cina. Di negara mereka sendiri tembok besar Cina ini memiliki berbagai mitos, dan mitos yang paling terkenalnya adalah para pekerja dikatakan membangun tembok besar Cina itu lalu tewas, dan jenazah mereka dikubur di dalam struktur bangunan tembok besar Cina tersebut. Kalau istilah dalam bahasa Indonesianya ya, tumbal proyek gitu. Nah ini tumbal proyeknya itu para pekerjanya. Nah, tapi ternyata geng, di balik itu semua ada kisah lain. Tapi gue nggak tahu ini mitos, apakah nyata atau urban legend, lah segala macam lah. Yang jelas ada kisah lain dari tembok besar Cina yang mana dikatakan di salah satu bagian tembok tersebut terdapat sebuah makam yang diyakini sebagai jejak sejarah perjalanan Islam di daratan Cina. Yaitu terdapat makam dari Nabi Zulkifli. Menurut berita yang viral dan beredar, makam tersebut adalah makamnya Nabi Zulkifli alaihi salam. Ini percaya nggak percaya ya, gue di sini menceritakan kepada kalian hanya sekedar untuk berbagi informasi. Bagi kalian yang anti banget dengan cerita-cerita sejarah Islam, yang benci banget kayaknya sama sejarah-sejarah Islam, nggak apa-apa. Mau dengar syukur, kagak mau ya udah, gitu ya. Jadi di sini gue tugasnya menyampaikan informasi. Makam ini geng, dikatakan ditemukan ketika ada bagian dari tembok yang runtuh secara tiba-tiba dan ditemukanlah sebuah lorong yang mengarah ke makam tersebut. Dan berita ini lagi viral banget di media sosial, terutama ya di TikTok. Karena memang ya banyak sekali user-user TikTok yang membagikan berita ini yang membuat geger, dan banyak orang terutama umat muslim jadi ngulik tentang hal ini. Nah tapi dari berita ini jadi membuat kita bertanya-tanya, kok bisa ada nabi, ada salah satu nabi yang dipercaya oleh umat Islam justru dimakamkan di Cina. Yang mana Cina ini sendiri ya digambarkan kayak jauh dari identitas agama Islam. Ini menurut kepercayaan banyak masyarakat. Nah tapi kalau kepercayaan gue pribadi ya, sebenarnya Cina itu nggak jauh-jauh banget kok dari Islam. Ya kita harus ingat perkataan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah kenapa itu? Kenapa ke negeri Cina? Bukankah di masa itu Cina nggak semaju sekarang? Bukankah Cina di masa itu bukan negara yang makmur kayak sekarang? Tapi kenapa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina? Berarti di Cina itu ada something. Nah hubungan Cina sama Islam nih agak deket nih. Kita aja yang kudet.
kurang update ya. Gue lupa. Oke, nah sekarang kita bakal bahasnya apa sih hubungannya hal yang viral ini antara Nabi Zulkifli dengan daratan Cina dan seberapa valid sih berita ini. Nah di video kali ini gue bakal membahas kisah menarik yang penuh misteri soal makam Nabi Zulkifli ini, yang mana kabarnya ditemukan di tembok besar Cina. Nah selain itu, gue juga bakal membahas mengenai jejak perkembangan Islam di Cina serta mengungkap sosok dari Nabi Zulkifli itu sendiri. Langsung aja nih, kita masuk ke dalam pembahasannya di sisi lain. Jadi geng, kita langsung masuk ke dalam kronologi ketika viralnya penemuan makam Nabi Zulkifli yang dikabarkan ditemukan di tembok Cina. Nah, jadi geng, saat ini di sosial media, terutama di TikTok ya, itu lagi rame banget video-video yang berseliweran membahas mengenai penemuan makam Nabi Zulkifli ini yang katanya ya ditemukan di tembok besar Cina. Narasi di dalam video tersebut ya disebutkan kalau penemuan ini pada awalnya ya bukan bagian dari agenda eksplorasi arkeologi, tapi justru ditemukannya itu nggak sengaja. Nah katanya di saat itu terjadi adanya longsor besar yang ada di provinsi Hebei yang disebabkan karena hujan deras selama 3 minggu berturut-turut di awal bulan Maret tahun 2025. Provinsi ini merupakan pegunungan geng, dan suatu ketika itu ada longsor dan menimpa bagian tua sekaligus jarang dikunjungi oleh wisatawan. Bagian tua tuh maksudnya bagian dari tembok itu. Nah bagian itu tuh jarang sekali ada wisatawan melintas di sana. Jadi nggak semua bagian dari tembok Cina itu memang mudah dijangkau. Ada bagian yang jarang banget lah. Misalkan kayak rumah besar, ya pasti ada ruangan yang jarang dikunjungi, gitu kan. Nah di tembok Cina tuh ada yang kayak gitu. Setelah longsor tersebut, bagian temboknya ada yang hancur, runtuh. Nah oleh karena itu diturunkanlah beberapa orang yang tergabung di dalam tim untuk mengevakuasi dan membersihkan runtuhan-runtuhan itu. Nah saat dilakukan evakuasi itulah tim di sana justru menemukan sebuah struktur pintu lengkung berbentuk setengah lingkaran dengan ukiran batu yang rumit dan aneh karena tulisan yang terukir di sana nggak pernah mereka lihat sebelumnya. Bukan huruf Mandarin, bukan huruf kanji, bukan juga tulisan huruf Korea, apa nih sebutannya, gue nggak tahu lagi tuh kalau tulisan Korea apa ya. Hangul. Kan kalau Mandarin ya Mandarin gitu ya. Kalau Jepang tuh kanji, kalau Arab tuh kaligrafi gitu. Iya kali ya. Pokoknya gitulah, tulisannya tuh nggak pernah mereka lihat lah intinya. Ukiran itu juga nggak mirip dengan arsitektur dinasti Ming atau dinasti Qing atau dinasti Qing gitu ya. Bacanya gimana tuh? Yang jelas nggak ada hubungannya sama kerajaan China zaman dulu lah. Ternyata geng, pintu lengkung itu adalah pintu masuk ke sebuah lorong yang berada di dalam struktur bangunan dari tembok besar Cina. Karena penasaran, masuklah tim evakuasi ini ke lorong itu. Lorong itu kemudian mengarah ke sebuah ruang yang cukup besar dan dihiasi dengan kaligrafi bahasa Arab di dinding luarnya dan juga dinding bagian dalamnya. Kok bisa tembok besar Cina ya ada tulisan kaligrafi Arab? Nah, kaligrafi tersebut diketahui merupakan potongan ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam surah Al-Anbiya ayat 107 dan surat Yasin ayat 12. Dan di dalam ruangan tersebut juga ada sebuah makam yang terukir tulisan kuno dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani tahu ya, bahasa yang menjadi salah satu bahasa tertua juga gitu, dipakai oleh umat Yahudi. Dan kalau kita lihat dari sejarahnya, ya sebelum Islam itu Kristen, sebelum Kristen itu Yahudi. Nah, jadi masih ada keterhubungannya. Dan ada juga bahasa Arab di sana yang menyebutkan nama Nabi Zulkifli beserta gelar yang sering dikaitkan dengan kenabian. Nah, di sejumlah bagian lain ada juga kaligrafi yang kalau diartikan adalah bentuk pujian terhadap sosok Nabi dari barat, yaitu dalam bentuk syair Arab klasik serta tulisan yang kalau diartikan berarti Nabi yang membawa cahaya ke timur. Ada satu bagian nisan besar yang kaligrafinya tertulis di dalam bahasa Arab yang masih bisa dibaca dengan jelas, geng. Nah, arti dari kaligrafi tersebut, ini gue bacain ya. Hamba Allah yang terpilih, utusan di antara para utusan telah kembali kepadanya. Nya besar, nya Tuhan gitu ya. Nah, ia dikenal oleh kaum-kaumnya sebagai orang yang benar, sabar, dan tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tulisannya. Merinding gue.
Gila, ini seru nih. Menurut berbagai sumber yang gue dapatkan nih geng ya, tim arkeolog dari dalam maupun luar negeri itu berkumpul di lokasi penemuan itu geng. Nah mereka melakukan penelitian lanjutan sembari menunggu masukan-masukan yang lebih banyak dari pakar internasional untuk mendalami konteks tulisan yang terpahat di batu-batu di dalam struktur bangunan tembok ini. Mereka itu mau ngecek dan memastikan klaim apakah benar temuan tersebut adalah makam dari Nabi Zulkifli. Berita mengenai penemuan makam Nabi Zulkifli ini di salah satu bagian tembok besar China itu menyita perhatian publik. Termasuk yang gue lihat itu banyak banget masyarakat kita di Indonesia yang merupakan negara berkembang ini. Ya kan? Di TikTok banyak banget akun-akun dari orang Indonesia yang menyebarkan berita ini. Di repost terus. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi baik dari pemerintah Cina maupun lembaga keagamaan internasional mengenai penemuan makam tersebut. Ya entah ini hoax, entah ini benar, tapi dibicarakan oleh banyak orang. Di saat itu pemerintah Cina beralasan ya, dengan alasan keamanan, pemerintahan Cina membatasi untuk mengerahkan satuan keamanan ke akses situs tersebut demi mencegah potensi kerusakan yang disebabkan oleh keramaian. Nah, jadi pemberitaan ini tuh agak ditahan oleh pemerintah China dan juga nggak boleh sembarangan orang masuk ke sana karena kan itu situs bersejarah mereka nggak bisa sembarangan orang-orang menghancurkan situs sejarah mereka. Ya beda lah ya kalau di negara kita, lihat aja tuh Kota Tua udah hancur lebur kayak gimana tuh, tempat foto wedding lah di situ, padahal kan itu bersejarah. Ya tapi mau gimana, memang beda gitu ya, antara negara maju sama negara berfollower tuh beda gitu. Berfollower tuh berkembang ya geng, bukan follower. Oke, lanjut. Dikabarkan kalau Kementerian Kebudayaan Cina akan membuat laporan resmi nantinya yang akan dirilis ke publik setelah proses verifikasi selesai. Tapi geng, jika penemuan ini benar adalah sebuah makam dari seorang nabi yang disebut-sebut adalah Nabi Zulkifli, maka penemuan ini bisa mengubah serta menambah wawasan baru mengenai jalur sutra geng, yaitu jalur perdagangan kuno yang menghubungkan Asia dan Mediterania sejak abad kedua sebelum Masehi sampai pertengahan abad ke-15. Yang biasanya melewati jalur sutra adalah para pedagang geng. Tapi kalau sampai benar itu adalah makam Nabi Zulkifli, berarti bukan cuma pedagang aja yang menggunakan jalur ini, tapi tokoh suci seperti Nabi pun pernah menggunakan jalur ini untuk berdakwah pada masa itu. Tapi geng, gue udah coba cari tahu lebih lanjut mengenai kebenaran dari berita ini. Jadi gue coba cari berita-berita dari luar negeri seperti dari Cina, karena kan penemuannya di Cina. Gak mungkin dong penemuan seheboh ini di media Cina gak memberitakan. Nah sayangnya nih, pas gue cari tahu di media-media luar, bahkan media Cina sekalipun, belum ada satupun yang memberitakan tentang hal ini. Tapi ada kecurigaan kalau penemuan ini mungkin aja ditutup-tutupi karena gak mau kabar ini tersebar ke semua orang, termasuk umat muslim, apalagi ditemukan di Cina, yang notabene adalah negara yang ingin menghapus identitas agama Islam di negara tersebut. Nah, rada anti nih pemerintahnya sama Islam. Bahkan pemerintah Cina melakukan diskriminasi pada etnis Uighur yang menganut agama Islam yang merupakan keturunan Cina. Beritanya juga banyak di mana-mana, sampai media luar negeri pun memberitakan. Sempat gue singgung juga di video gue yang membahas Cina mengekspos harga barang brand mewah gitu ya. Nah, jadi ada kemungkinan kalau memang penemuan makam Nabi Zulkifli ini ya kemungkinan besar ditutup-tutupi. Tapi gue mau tanya nih ke kalian nih geng, kalian sendiri percaya atau enggak dengan berita ini? Kalau percaya, kenapa? Kalau enggak percaya juga kenapa? Coba deh tinggalkan komentar di bawah tapi dengan alasan. Gue pengen tahu pendapat kalian. Terus geng, di saat opini ini terbelah menjadi dua, ada yang percaya dengan berita tersebut, ada juga yang enggak. Tapi untuk jejak keberadaan Islam di China sebenarnya memang ada geng, dan itu bukan berita hoax. Selanjutnya gue bakal membahas mengenai jejak peradaban Islam di China ini, dan ya mungkin bisa kalian kaitkan dengan isu penemuan makam Nabi Zulkifli ini. Oke, langsung aja kita bahas jejak keberadaan Islam di China. Jadi geng, meskipun kebenaran dari berita mengenai penemuan makam Nabi Zulkifli di tembok besar Cina belum bisa dikatakan benar, tapi sebenarnya jejak keberadaan Islam itu benar-benar ada di sana geng. Ada cerita yang beredar mengenai awal mula Islam bisa masuk ke Cina geng. Cerita ini berada di dalam buku The Origins of Muslims yang di dalam bahasa Cina bahkan, yang tulisannya Huihui Yuaniai. Huihui Yuaniai ini adalah sebuah teks kitab Han awal yang ditulis oleh Liu Sanji sekitar tahun 1630 sampai 1710 dan diterbitkan pada tahun 1712. Cerita di dalamnya dipercaya sebagai cerita mulut ke mulut di antara kalangan muslim yang ada di Cina.
Kisah tersebut menceritakan tentang mimpi Kaisar Tang kedua yang bernama Taizong. Di dalam mimpinya itu dia sempat ngelihat adanya balok atap istana yang dibuat dengan emas yang akan runtuh. Lalu dia diselamatkan oleh seorang pria dengan rongga mata yang dalam, batang hidung yang tinggi, dan berkulit coklat. Nah, ini ciri-ciri orang Arab asli nih, ya kan? Matanya dalam, matanya dalam nih, dalam, hidungnya tinggi, mancung, kulitnya coklat alias gelap. Nah, pria tersebut menggunakan jubah berwarna hijau dan sorban putih. Setelah terbangun dari tidur, Kaisar Taizong ini memanggil ahli penafsir mimpi untuk mengetahui siapa sosok pria di dalam mimpinya itu. Para penafsir mengira kalau pria tersebut mungkin adalah Nabi Muhammad SAW yang berasal dari wilayah barat. Nah, tapi di sini gua disclaimer dulu ya. Wajah Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW itu nggak boleh digambarkan. Nah, tapi dari penjabaran dia itu menggambarkan sosok keturunan Arab. Jadi nggak salah, dia bisa bilang hidungnya mancung, matanya dalam, pakai sorban, ya itu kan ciri khas Arab banget gitu ya. Nah, penafsirnya itu bilang kalau itu adalah Rasulullah, dan dari cerita tersebutlah kemungkinan besar berarti kalau Rasulullah SAW yang akan menyelamatkan kekaisaran tersebut menurut cerita itu. Dan setelah mendapatkan arti dari penafsir mimpi, Kaisar ini langsung mengirimkan misi diplomatik ke Asia Barat, dan segera setelah itu delegasi yang merupakan sahabat sekaligus paman dari Nabi Muhammad SAW yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas itu datang ke Taizong untuk memulihkan dan menertibkan wilayah di sana. Nah, jadi ada hubungan tuh antara China di saat itu dengan pihak Arab yang notabene ya sudah berbasis Islam. Nah, memang ini cuma cerita aja, geng ya. Nggak ada bukti sumber yang benar-benar valid selain dari cerita dari The Origins of Muslim yang bisa membuktikan kebenarannya. Nah, namun cerita itu ya menggambarkan kepada kita bahwa itulah awal mula hubungan antara Islam dengan Cina. Dan kalau dilihat dari sejarahnya, umat Muslim yang berasal dari Arab dan Persia yang datang dari Asia Barat memang menjadikan Cina sebagai salah satu tujuan mereka untuk berdagang. Tapi waktu itu jumlahnya belum banyak, geng, dan mereka kemudian membentuk komunitas dan tinggal di daerah yang terpencil. Sempat pada suatu ketika, Cina yang di saat itu dipimpin oleh dinasti Tang berkonflik dengan kekhalifahan Abbasiyah yang dikenal dengan pertempuran Talas pada tahun 751. Namun setelah konflik itu selesai, hubungan antara dinasti Tang dengan kekhalifahan Abbasiyah ini mulai membaik nih. Damai mereka. Dan seiring berjalannya waktu, mulai banyak tuh orang Muslim yang pergi ke China untuk berdagang, sampai kedatangan pedagang Muslim ini memberikan dampak dan pengaruh ekonomi yang besar terhadap negara tersebut. Nah, selama periode dinasti Song, sekitar tahun 960 sampai 1279, komunitas Muslim di China mendominasi perdagangan luar negeri dan industri impor-ekspor di wilayah selatan dan barat. Nah, sementara di tahun 1070, kaisar dari dinasti Song yang bernama Shenzong atau Shenzong itu mengundang 5.300 Muslim dari Bukhara, Uzbekistan untuk menetap di Cina. Tujuannya untuk menggunakan orang-orang Islam di dalam upayanya untuk melawan kekaisaran Liao di timur laut. Kalian tahu nggak, geng? Orang-orang Uzbekistan itu ya Islamnya atau Muslimnya kuat banget. Mereka itu mayoritas beragama Islam. Tapi mukanya, kalian lihat sendiri nih. Muka mereka itu setengah Cina, setengah bule, setengah Arab. Jadi makanya jangan heran orang Uzbekistan itu cantik-cantik banget, ganteng-ganteng banget. Nah, sejarahnya tuh panjang. Ada yang mengatakan kenapa mereka berwajah Chinese tapi Muslim, ya karena cerita ini pernah ditugaskan untuk menetap di Cina. Ada juga yang menceritakan mereka itu adalah keturunan dari Genghis Khan, seorang pemimpin pasukan mengerikan dari Mongol. Jadi dari situ keturunannya. Nah, kita kembali lagi nih, geng. Di saat 5.300 Muslim dari Bukhara, Uzbekistan diminta untuk menetap di Cina. Tujuannya di saat itu, mereka ini kan diminta untuk melawan kekaisaran Liao di timur laut. Nah, orang Islam ini kemudian menetap tuh di antara ibu kota Song, yaitu Kaifeng dan juga Yanqing. Nah, Yanqing ini adalah kota yang di era sekarang udah jadi Beijing. Nah, Beijing tuh dulu namanya itu adalah Yanqing. Nah, dipilihnya lokasi tersebut bukan tanpa alasan. Pemukiman Muslim di sana berfungsi sebagai batas antara Cina dengan Liao. Terus singkat cerita, berlanjut ketika periode Mongol di bawah dinasti Yuan sekitar tahun 1271 sampai 1368. Umat Islam di saat itu mulai berdatangan ke China dalam jumlah yang cukup besar. Meningkatnya orang Islam yang datang ke China ini bukan hanya bertujuan untuk berdagang aja, tapi mereka sengaja dibawa oleh bangsa Mongol untuk
dipekerjakan ya sebagai tenaga profesional di Cina. Mereka ada yang bekerja sebagai ilmuwan, ahli geologi, astronom, musisi, pengrajin, tentara, sampai administrator. Karena umat Islam dipekerjakan di sana, otomatis mereka jadi harus menetap di Cina. Dan pada akhirnya mereka mulai menikah dengan perempuan Cina dari suku Han dan anak-anak mereka pun menganut agama Islam semenjak itu. Tapi geng, di pertengahan abad ke-14 terjadi sebuah pemberontakan yang bernama pemberontakan Ispa yang dilakukan oleh Muslim Persia yang ada di Cina terhadap dinasti Yuan. Nah, namun pemberontakan ini berhasil diredam. Tapi meskipun begitu, dimulai lagi nih konflik baru karena penduduk lokal suku Han di Quanzhou itu justru berbalik memusuhi orang-orang yang berasal dari kelompok Semu, yaitu kelompok etnis yang bukan orang asli suku Han, yang mana mereka dipekerjakan untuk dinasti Yuan. Selain orang Semu, umat Islam di sana juga jadi target, yang akibatnya komunitas Islam di sana mengalami penderitaan yang sangat besar. Jadi sakit banget hidup mereka di saat itu. Di masa itu mereka dihabisi. Terus singkat ceritanya, kalian pasti tahu kan yang gue sebut tadi, Genghis Khan, pemimpin Mongol yang paling kejam. Nah, di saat itu Genghis Khan tuh udah mulai menguasai setengah isi bumi ini. Di saat itulah Genghis Khan dan juga Kaisar Yuan melarang praktik-praktik agama Islam, seperti salah satunya adalah ya contohnya nih melakukan penyembelihan hewan. Nah, di saat itu mereka meminta menggantinya menggunakan metode penyembelihan hewan ala tradisi Mongol. Dan hal ini membuat umat muslim harus menyembelih hewan secara rahasia. Ya, mereka nggak mau nih sembelih hewan tuh pakai bismillah, menghadap ke kiblat dan segala macam, karena takut nanti mereka yang dihabisi sama pasukan Genghis Khan. Nah, jadi mereka harus diam-diam tuh menjalani tradisi muslim, apa yang sesuai syariat tuh harus diam-diam. Nah, Genghis Khan di saat itu semakin menunjukkan diskriminasi terhadap orang Islam dengan menganggap mereka sebagai budak dan menuntut umat Islam agar mengikuti tradisi Mongol. Nah, sampai pada akhirnya kepemimpinan dinasti Yuan yang terus menekan umat Islam itu akhirnya goyah. Gara-gara apa? Gara-gara di dinasti Yuan itu ada yang korupsi dan kekerasan yang terjadi di dalam lingkaran mereka. Sehingga di saat itu dilihatlah oleh para jenderal muslim sebagai kesempatan. Mereka bergabung dengan orang-orang Han dan mulai melakukan pemberontakan terhadap dinasti Yuan. Karena melihat dinasti Yuan mulai lemah. Dinasti Yuan bisa dikalahkan, kemudian berhasil digulingkan dan digantikan oleh dinasti Ming. Nah, di saat itulah dinasti Ming mulai berkembang menggantikan dinasti Yuan. Beberapa komunitas muslim itu mulai menggunakan nama dari bahasa Cina. Penggunaan nama menggunakan bahasa Cina ini berkaitan dengan bagaimana peran mereka dalam menggulingkan dinasti Yuan. Dan pemberian nama Cina ini sebagai bentuk penghormatan terhadap orang Han yang membantu mereka dalam menggulingkan dinasti Yuan tersebut, geng. Nah, pencampuran agama serta budaya itu mulai berkembang tuh secara masif ketika periode dinasti Ming ini sekitar tahun 1368 sampai 1644. Yang mana di saat itu dinasti Ming ini punya kebijakan untuk membuat budaya jadi seragam yang berpusat pada budaya Han. Nah, jadi nggak boleh ada lagi ketimpangan gitu. Nah, salah satu contohnya adalah menganjurkan orang-orang muslim untuk menikah dengan orang Han dan sehari-harinya menggunakan bahasa Cina. Jadi beribadah pun nggak harus pakai bahasa Arab. Bahasa dasar atau bahasa asalnya agama Islam tuh nggak harus. Bisa kok pakai bahasa Cina, Tuhan bisa mengerti kok, gitulah anggapan mereka. Di samping itu, dinasti Ming melakukan kebijakan berupa penutupan perdagangan pelabuhan dengan dunia luar, sehingga membatasi umat muslim yang berada di Cina dengan keilmuan dan budaya Islam di tempat asal mereka. Ya, seperti yang kita tahu ya, Cina itu sebelum ekonominya seterbuka sekarang, dulu mereka itu ekonominya tertutup. Mereka nggak mau tuh kerjasama sama orang-orang lain. Jadi makanya di saat itu umat muslim yang ada di Cina itu jadi terisolasi lah. Mereka udah nggak lagi mendapatkan info-info update atau ilmu-ilmu baru dari umat muslim yang ada di luar Cina karena perdagangannya mulai ditutup. Nah, otomatis di saat itu, pedagang-pedagang Islam yang dari negara lain tidak bisa datang ke Cina, sehingga terputuslah akses informasinya. Orang-orang Islam yang ada di Cina ini semakin lama, jadi nggak banyak berinteraksi menggunakan bahasa Arab atau bahasa Persia lagi. Pendidikan Islam mereka juga nggak punya sistem yang formal, dan selama itu, pendidikan Islam di sana cuma bergantung dari ajaran guru lokal aja, yang merupakan sisa-sisa orang yang masih paham dengan agama Islam yang murni pada dasarnya. Itu juga terbatas sumber dan buku-bukunya karena terputusnya akses yang disebabkan penutupan pelabuhan oleh dinasti Ming ini, geng. Nah, di era inilah ada salah satu tokoh yang bernama Hu Dengzhou
yang memutuskan untuk mendirikan sistem kelembagaan untuk pengajaran Islam di Cina dengan mendirikan Balai Kitab Suci yang dalam bahasa Cina disebut dengan Jingtang Jiaoyu. Nah, alasannya pada saat itu karena dia merasa nggak puas dengan pengajaran yang didapatkan di masjid yang berada di Provinsi Barat Laut Shaanxi. Karena ilmunya terbatas banget, udah nggak ada update-nya lagi. Udah gitu kan regenerasinya, orang-orang yang dulunya paham banget Islam, menyampaikan ajaran Islam, ya hanya sebatas yang dia tahu. Setelah dia meninggal, ya murid-muridnya di bawah mengajarkan ke murid yang lain lagi, ya makin terbatas tuh ilmunya. Ini gara-gara mereka terisolasi ini, geng. Dan oleh sebab itu, Hu memutuskan untuk mencari pendidikan Islam di pusat-pusat pembelajaran yang ada di Asia Tengah dan juga di Mekah. Nah, karena udah gak dapat lagi dari para pedagang, dicarilah sendiri, merantaulah dia. Setelah beberapa tahun dia belajar di sana, Hu akhirnya kembali membawa banyak teks Islam untuk mendukung pembelajaran yang akan dia berikan di Cina, terlebih lagi karena terputusnya akses orang Islam di Cina terhadap dunia luar. Selain memberikan pengajaran, Hu ini juga ya ngasih dukungan finansial lah kepada para siswanya kalau mereka membutuhkan uang ketika mau belajar di wilayah Cina lain. Jadi ibaratnya gini, lo mau belajar di wilayah timur, oke, sekalian disebarkan ya, didakwahkan agama Islam di sana. Ya udah, ini ada uang saku, gitulah kurang lebih, disupport langsung oleh si Hu ini. Dan Hu di saat itu berupaya untuk memberikan ilmu kepada orang-orang yang nggak paham bahasa Arab dan Persia dengan mengartikan teks-teks dari kedua bahasa tersebut ke dalam bahasa Cina. Dan dia mengajarkan bahasa Arab serta bahasa Persia kepada muridnya, sebab kalau murid-muridnya ingin membaca Al-Quran, Al-Quran itu kan ditulis dalam bahasa Arab, sehingga murid-muridnya itu juga harus tahu bagaimana cara melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan benar, dengan bahasa yang sebenar-benarnya, dengan bahasa murninya yaitu bahasa Arab, tulisan Arab. Ya walaupun selama ini mereka juga belajar tentang tafsir Al-Quran dengan bahasa Cinanya. Ya nggak ada yang salah dari situ. Cuman akan lebih afdol gitu ya, akan lebih baik kalau memang dikaji dengan bahasa Arab gitu. Jadi ketika para muridnya ini lulus dari pendidikan tersebut, mereka mulai membangun sekolah yang sama seperti yang dilakukan oleh Hu di tempat asal mereka masing-masing. Jadi mereka ini meniru guru mereka yaitu Hu, dan di saat itulah perkembangan Islam itu jadi lebih lebar lagi. Nah, karena pendidikan Islam yang dilakukan oleh Hu, yang diberikan oleh Hu, sampai membuat Hu ini dijuluki sebagai Imam Ghazali dari Cina, geng. Dan dari pendidikan Islam yang dibuat oleh Hu inilah akhirnya menciptakan banyak orang-orang muslim terpelajar dari Cina. Mereka kemudian mulai menerjemahkan ilmu yang mereka dapatkan dari pendidikan mereka yang sumbernya berasal dari buku berbahasa Arab dan Persia. Mereka mulai menafsirkan ke dalam bahasa Mandarin sehingga lebih mudah dipahami oleh para murid yang masih belajar atau regenerasi selanjutnya. Dan dari sinilah awal mula dari penulisan kitab Han. Tuh, kenapa ada kitab Han, kitab dalam bahasa Cina yang sempat gue sebutkan di awal tadi. Jadi, kota Nanjing nih geng, menjadi salah satu pusat dari pendidikan Islam yang paling terkenal ketika itu. Ada beberapa orang yang menjadi lulusan dan penulis yang sangat berpengaruh di dalam perkembangan Islam di Cina, yaitu Wang Daiyu dan juga Liu Zi namanya. Nah, jejak peradaban Islam juga bisa dilihat dari buku yang berjudul Islam in China karya Mi Shoujiang dan juga You Jia, yang mana penyebaran Islam juga sampai ke Cina bagian selatan menurut buku yang mereka tulis. Dan hal ini bisa dilihat dari berdirinya Masjid Huaisheng, yang mana ini adalah salah satu masjid tertua di Cina yang menjadi saksi bisu penyebaran agama Islam di Guangzhou. Nah terus geng, ada kampung Najiahu yang berada di provinsi Ningxia namanya. Nah desa ini disebut-sebut sebagai tempat dari para keturunan Rasulullah SAW untuk menetap selama hampir 1000 tahun lamanya. Tapi nggak ada tuh yang namanya Habib di sana. Walaupun mereka sudah dikatakan ya dari sejarahnya adalah keturunan Rasulullah, nggak ada tuh Habib Wong Fei Hung atau Habib Jackie Chan, nggak ada tuh ya sesuai dengan nama Cina nih, nggak ada, gue nggak pernah dengar. Tapi mereka secara sejarahnya para keturunan Rasul ini pernah menetap di sana. Gitu. Nah, keturunan Rasulullah yang ada di China ini memiliki nasab sampai ke Nabi Muhammad SAW itu melalui jalur keturunan Hussein, yaitu putra kedua dari Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah, anak dari Rasulullah SAW. Jadi garis keturunannya jelas tuh. Kalau lo ajak tes DNA juga kayaknya mau tuh, ya. Dan mereka juga di sana nggak ada tuh joget. Ya, karena mereka murni di sana sebagai keturunan Rasulullah SAW untuk ya beribadah, berdakwah. Oke geng, jadi dari total 56 kelompok etnis yang ada di China saat ini, ada 10 etnis diantaranya yang mayoritasnya pengikut agama Islam. Nah, jadi ada 10 etnis tuh umat muslim di China. Dan 10 etnis ini adalah Hui,
Uighur, Kazakh, Dongxiang, terus ada Khalkha, ada Sala, ada Tajik, ada Uzbek, ada Baoan, dan juga Tatar. Nah, ada juga sejumlah komunitas muslim dari suku etnis Mongol, terus ada dari Tibet, Bais, serta Dais. Nah, namun geng, untuk saat ini keberadaan komunitas muslim di Cina sangat jauh dari kata aman. Jadi mereka itu mengalami diskriminasi. Karena setelah runtuhnya dinasti Qing atau Qing, nah saat itu rezim-rezim yang kemudian berkuasa di China melakukan berbagai diskriminasi bagi para penganut agama, seperti agama Islam, bahkan agama tradisional Cina pun didiskriminasi karena mereka udah ideologi yang berbeda, pahamnya udah berbeda. Ada kampanye anti agama yang digerakkan oleh Partai Komunis Cina yang membuat banyaknya tempat-tempat suci dari berbagai agama itu dihancurkan oleh mereka. Nah, jadi bukan cuma anti Islam tapi juga anti agama. Dan ini terjadi selama era revolusi kebudayaan, geng. Pada tahun 1975 terjadi sebuah peristiwa yang disebut dengan insiden Shadian, yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh suku Hui. Untuk menghancurkan pemberontakan tersebut, Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA, pasukan militer dari Partai Komunis China, melakukan pembantaian terhadap 1.600 orang Hui dengan menembak roket ke desa mereka. Kebayang tuh ya, roket tuh dibom semua satu desa. Berlanjut di masa revolusi komunis Cina yang terjadi selama abad ke-20. Nah, paruh pertama abad ke-21 juga terjadi hal yang sama. Pemerintah komunis Cina di saat itu dan otoritas pemerintah dilaporkan sudah menahan lebih dari 1 juta orang muslim di China di camp-camp, yang mana praktik seperti ini masih dialami oleh suku Uighur. Makanya jangan heran sekarang itu ya banyak banget umat muslim yang merupakan suku Uighur itu hidupnya di dalam kotak aja gitu, dalam camp-camp konsentrasi yang mereka itu diisolasi lah, nggak boleh keluar, nggak boleh bergaul dengan dunia luar, mereka benar-benar terkurung, tertutup gitu, geng. Oke geng, itu sejarah panjang dari bagaimana Islam bisa berkembang dan menyebar di Cina meskipun saat ini etnis-etnis yang beragama Islam tersebut mengalami diskriminasi di sana. Karena di video ini membahas penemuan dugaan makam Nabi Zulkifli. Sekarang kayaknya ada baiknya kita juga mengenal sosok dari Nabi Zulkifli ini. Dan dari cerita ini kalian bisa menilai apakah berita mengenai penemuan makamnya yang ada di China, di tembok China ini benar atau hoax. Apakah mungkin ya peninggalan huruf Arab di gua-gua atau di lubang yang ada di tembok Cina itu mungkin ya memang peradaban Islam zaman dulu aja, bukan makam Nabi Zulkifli. Kalian bisa mencocok logikan lah nanti. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan kisah tentang Nabi Zulkifli ini. Jadi geng, Nabi Zulkifli yang bernama asli Bashar ini adalah putra dari Nabi Ayub, geng. Dan beliau diperkirakan hidup sekitar 1500 sebelum Masehi. Beliau ini atau Nabi Zulkifli ini diangkat menjadi seorang nabi sekitar tahun 1460 sebelum Masehi, dan dia diutus kepada kaum Amoria yang berada di Damaskus. Nah, diceritakan pada saat itu ada seorang raja Israel yang namanya adalah Ilyasa, yang juga merupakan seorang nabi. Yang mana Ilyasa ini udah gak lagi sanggup buat menjalankan pemerintahan karena sudah lanjut usia. Dan oleh karena itu beliau membutuhkan calon pengganti yang bisa melanjutkan kerajaannya dia, calon pemimpin. Nabi Ilyasa ini gak memiliki pewaris, geng. Sampai pada akhirnya beliau mengumpulkan rakyatnya untuk meminta kesediaan mereka menggantikan dia ya sebagai pemimpin Bani Israel. Tapi Nabi Ilyasa ini mengajukan beberapa syarat, yaitu berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan gak boleh marah. Kemudian Nabi Ilyasa ya nanya sama rakyatnya, adakah yang sanggup dari kalian semua menjalankan syarat tersebut gitu. Nah ternyata gak ada yang sanggup. Namun tiba-tiba muncullah satu orang pemuda yang menawarkan diri untuk mencoba syarat tersebut menggantikan raja, dan orang tersebut adalah Bashar. Awalnya Nabi Ilyasa itu nggak langsung percaya ketika si Bashar ini menyanggupi persyaratan itu. Tapi si Bashar ini mencoba untuk meyakinkan Nabi Ilyasa. Dan beberapa kali Bashar ini menyatakan kesanggupannya sampai akhirnya Nabi Ilyasa pun percaya sama dia. Dan hal inilah yang menyebabkan Bashar akhirnya dipanggil dengan nama Zulkifli, yang artinya nih ya, orang yang sanggup memegang janji. Nah, Zulkifli itu maknanya itu amanah lah gitu.
Maknanya itu adalah orang yang sanggup memegang janji. Beliau ini selalu bangun malam, geng, untuk melaksanakan sholat, berpuasa di siang hari, dan untuk tidak marah ya. Itu adalah salah satu syaratnya. Nah, beliau juga nggak emosi dalam menetapkan putusan hukum. Jadi syarat tersebut benar-benar terpenuhi lah. Nah, akhirnya setelah beliau ini menggantikan Nabi Ilyasa menjadi seorang raja, Nabi Zulkifli ini gak pernah marah sama sekali. Nah, beliau benar-benar menjaga waktu tidur dan waktu-waktu lain untuk mengurus rakyatnya dia. Walaupun dia berpuasa pada siang hari, tapi Nabi Zulkifli ini tetap bisa melayani rakyatnya. Kesabaran Nabi Zulkifli sampai membuat iblis pun datang untuk menggoda dia dengan maksud meruntuhkan kesabaran Nabi Zulkifli. Karena orangnya saking sabarnya, geng. Nah, diceritakan nih, geng, sang iblis datang ke kerajaan dengan menyamar sebagai seorang laki-laki jelata. Dan di saat itu, Nabi Zulkifli sedang beristirahat sehingga beliau meminta perwakilannya untuk menemui iblis yang menyamar tersebut. Nah, tapi iblis ini tetap meminta agar dia bisa bertemu dengan Nabi Zulkifli. Karena terus didesak oleh iblis, Nabi Zulkifli yang gak tahu kalau laki-laki jelata tersebut ternyata adalah seorang iblis, akhirnya dia datang ke ruang pengadilan istana. Udah dibela-belain sama Nabi Zulkifli. Pas beliau ke sana ternyata Oke, dek ya. Udah dibela-belain sama Nabi Zulkifli, pas beliau ke sana ternyata laki-laki itu malah nggak ada di sana. Dan keesokan harinya, iblis tersebut kembali datang lagi untuk menguji kesabaran Nabi Zulkifli. Masih dengan kesabaran, Nabi Zulkifli tanpa rasa marah tetap berusaha untuk menghadapi, ya walaupun untuk kedua kalinya. Tapi laki-laki jelata tersebut tetap pas ditemui nggak ada lagi di sana, hilang tiba-tiba. Nah, ini benar-benar menguji kesabaran Nabi Zulkifli. Selain dikenal dengan sosoknya yang sabar, Nabi Zulkifli juga memiliki mukjizat lain, yaitu doa mustajab namanya. Yaitu mukjizat ini bisa terjadi karena kesabaran beliau, kejujuran beliau, dan sifatnya yang selalu menepati janji, amanah. Hal ini bisa terlihat ketika perang bersama dengan pengikutnya dan jumlah pasukannya berbanding jauh dari pasukan musuh. Nabi Zulkifli di saat itu tetap berhasil memenangkan peperangan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan gak ada satupun pasukan Nabi Zulkifli yang tewas. Lalu, geng, pertanyaannya ya, dari kisah tersebut ya, kisah singkat dari Nabi Zulkifli ini yang bernama asli Bashar ini, apa benar makamnya beliau ini berada di China? Nah, jadi geng, sebelum beredarnya berita mengenai penemuan makam Nabi Zulkifli di China, orang Islam tuh sudah jauh-jauh percaya bahwa makam Nabi Zulkifli memang berada di sebuah kota kecil yang bernama Kifi, yang terletak di sebelah selatan Baghdad di tepi sungai Yufrat, Irak. Atau kalau di dalam Al-Quran tuh Everat gitu ya, Yufrat apa-apa gitu, gue lupa deh sebutannya. Coba yang paham koreksi kalimat gue ya di kolom komentar. Jadi, geng, makam ini berada di dalam kompleks yang terdapat masjid dan menara. Nah, dari keyakinan yang berkembang, kaum Yahudi lah yang pertama kali membangun makam tersebut untuk menghormati nabi mereka, yaitu Ezekiel. Lalu di tahun 1316, Sultan Uljaitu dari Irak mengambil alih pengawasan dan pengelolaan makam dari orang-orang Yahudi ini. Setelah itu makam tersebut diganti namanya sesuai dengan nama Islam, yaitu Nabi Zulkifli. Nah, Sultan Uljaitu juga yang kemudian membangun masjid dan menara di sana di atas makam itu. Dan makam ini kemudian menjadi tempat ziarah bagi umat Islam sampai awal abad ke-19 ketika ada seorang orang kaya Yahudi gitu ya, yang bernama Menahim bin Daniel. Dia ini mengambil alih kembali makam tersebut dan melakukan perbaikan atau direnovasi, dan dia membangun sebuah kubah besar di sana. Makanya nggak heran kalau di area pemakaman tersebut ada berbagai ornamen Islam serta Yahudi. Jadi bercampur gitu. Ada bahasa Arab, ada bahasa Ibraninya. Kifi ini bukan satu-satunya tempat yang diyakini sebagai makam Nabi Zulkifli, geng. Nah, jadi jangan salah nih, walaupun katanya umat Islam yakin makam Nabi Zulkifli ini di Kifi tadi, terus apa hubungannya sama Cina? Nah, jadi bukan itu tempat aja yang diyakini oleh banyak orang, terutama umat Islam, menjadi lokasi makam Nabi Zulkifli. Karena memang secara spesifiknya nggak ada yang tahu. Tapi orang-orang tuh sebagian terpecah lah. Ada yang percaya di sana, ada yang percaya di sini. Nah, ada juga sebuah lokasi yang berada di Jabal Qasyun, di dekat ibu kota Damaskus, Syria atau Suriah gitu ya. Yang mana menurut kepercayaan bagi para penganut Islam Sunni, Jabal Qasyun ini adalah mihrab, yaitu lengkungan yang biasanya dijadikan tempat imam untuk sholat dan berkhotbah. Nah, mihrab tersebut pernah dipakai oleh 40 nabi ketika melaksanakan sholat menjelang fajar. Umat Islam di sana juga percaya kalau situs bersejarah tersebut merupakan tempat terjadinya peristiwa eksekusi Habil oleh Qabil. Nah, lokasi lain
ada di Al-Damun. Nama Al-Damun bahkan sudah muncul sebelum dari sumber-sumber literatur Arab dan Persia kuno. Nah, makam ini ditemukan oleh Nasir Khusrau pada tahun 1047. Al-Damun ini sendiri adalah sebuah desa yang kecil berjarak 11,5 km dari kota Acre. Acre apa Acre gitu bacanya. Yang jelas tulisannya ACRE. Nah, desa ini pernah dihuni oleh sekitar 1.310 penduduk yang sebagian besarnya adalah umat Islam dan Nasrani. Namun desa ini dikosongkan ketika perang antara Arab dengan Israel meletus pada tahun 1948. Nah, dari sini kalian bisa lihat ya, bahwa ada 3 lokasi yang diyakini yang gue sebutkan tadi sebagai tempat di mana dimakamkannya Nabi Zulkifli. Yang pertama itu ada Kifi, terus ada Jabal Qausion, terus yang ketiga ada Al-Damun. Nah, bahkan ada tempat-tempat lain lagi yang dipercaya menjadi tempat makamnya Nabi Zulkifli ini. Tapi nggak mungkin gue jelaskan satu-satu karena bakal panjang banget. Dari penjelasan gue hari ini, kita nggak cuma tahu mengenai adanya berita penemuan makam Nabi Zulkifli aja, tapi juga informasi mengenai jejak perkembangan Cina dan kisah dari Nabi Zulkifli ini, geng. Untuk penjelasan, apakah benar yang ditemukan di Cina itu adalah makam Nabi Zulkifli? Nah, itu kalian sendiri yang bisa menilai. Dari beberapa hal yang gue ceritakan tadi, menurut kepercayaan umat Islam yang terpecah-pecah gitu ya, ada yang percaya di A, di B, dan di C tempat makamnya Nabi Zulkifli gitu kan. Apakah kemungkinan tembok tersebut bisa dikatakan sebagai makam asli dari Nabi Zulkifli ini? Atau justru itu hanya sebuah kebetulan? Coba deh, menurut opini kalian, tinggalkan komentar di bawah.